Tapi lagi-lagi berikan kesempatan kepada Mas Dedi dan tim untuk mendapatkan salinan putusan. Memang sementara ini putusannya atau kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana. Karena usaha kita sejak kita berperkara, sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran, ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa mempersatukan kembali. Mungkin itu. Mungkin kita saling tanya jawab aja ya sekarang. Rian, tapi gimana? keputusan buat nggak banding itu murni dari Rian apa nasihat dari abang? Karena kan kita tahu Rian sempat nge-tweet sempat di Instastory ya, katanya keputusannya ini semoga yang terbaik tapi bukan yang dia inginkan sebenarnya. Iya betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia. Apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini gitu. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah ke sana. Nanti kita lihat perkembangan. Tapi Bang, yang 10 juta itu disanggupi dengan dia? Oh tentu, karena itu sudah keputusan dari majelis. Ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Ricis, tetapi yang dikabulkan oleh majelis adalah sebesar. Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan kepada Rian untuk menerima putusan ini, dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja. Gitu loh. Walaupun ada perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja proses. Dalam artian berarti yang tuntutan Ricis awalnya nggak 10 ya bang ya? Betul. Jumlahnya tidak Lebih besar kah atau gimana bang? lebih besar, pastinya lebih besar. Ya. 2 kali lipat kah atau gimana bang? Kalau nggak salah ada di direktori ya, ada di putusan. Jadi kalian bisa baca di sini. Yang jelas 2 kali lipat. Oke? Dia udah clear semua Bang ya, nggak ada masalah dia dengan tuntutan. Nggak ada masalah. Ya. Jadi kita terima. Saya menasehati Rian, ada baiknya diterima, ya. Dan kita tidak usah melakukan banding karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh suami istri. Alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat bersama-sama. Rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka. Bang, ini kan isi surat gugatan udah beredar di media sosial. Yes. Nah, itu kalau dari pihak Tekurian sendiri ada pembelaan nggak sih terhadap isi gugatan tersebut Bang? Jadi begini, atas pertanyaan itu, sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam diri kita, memang itulah fakta persidangan. Oke. Memang ada beberapa hal yang perlu masih disampaikan. Mungkin kalian menunggu soal di mana. Itu perlu masih disampaikan. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke, itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama satu pekerjaan, dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Rian Ricis bahwasanya uang itu dari Rian Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar foto lah apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan itu, karena mereka dua-dua public figure. Dan kita berharap sih ada informasi yang berimbang dari itu. Bang, ini kan menyangkut soal beredaran surat gugatan. Ya, Itu ada kerugian yang dialami sama Tekurian. itu hal yang lumrah. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apa
apabila sesuatu itu sudah benar, pasti akan dibahas oleh mahkamah. Oke. Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis. Semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses, asalkan kita tahu nomor perkara. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada kerugian, tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal dia juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan itu hal itu sebenarnya masih dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak. Di salah satu poin gugatan kemarin itu kan sempat menurut keterangan Mas Rian itu sempat ada keberatan ya yang soal dia selama ini dianggap kayak lebih terlihat seperti ART daripada suami. Nah di situ cuman nggak ada penjelasan lebih detail tuh, contoh perbuatan kecil yang Rian ngerasa ini tuh sebenarnya bisa kok sama manajer, kenapa harus sama saya? Nah itu contoh perbuatannya apa sih? Ya sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya kalau pas lagi begini-begini lagi ada satu kegiatan, ada apa, di situ sebenarnya ada manajer, ada helper, ada pembantu, ada apa segala macam. Tapi ternyata orang-orang ini atau kandidat ini hanya tetap meminta kepada Rian, kan tolong ambilkan itu dong, hal-hal kecil sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang maksudnya pengasuh atau bisa dilakukan oleh pengasuh, tetapi ternyata lebih Rian. Nah, Rian itu merasa ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya Rian juga sih ringan tangan, orang yang mau aja melakukan itu. Tapi pada satu kondisi tentunya naik turun orang emosi ini kan bisa jadi kendala gitu. Nah, itu sih sebenarnya Mas. Itu selama perihal yang katanya eksploitasi anak sampai dibilang itu jual anak, itu seperti apa sih? Mungkin tanggapannya kan? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya. Ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan, dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam share story keputusan itu, bahwasanya ya mengenai itu jangan terlalu dieksplosion lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu. Jangan sampai dia terlalu benar-benar dominan gitu loh. Setelah Ricis, Mona gitu loh diangkat gitu. Toh kan ada waktu-waktunya gitu loh. Nah, diatur lah gitu loh. Ini tuh maunya seperti itu gitu loh. Dan ada konten berapa yang seingat Mas Dedi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut dia itu sangat membahayakan gitu loh. Tapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan. Ya. Oke. Hal keterlibatan ibu mertua seperti apa sih dari pihak kan awal percekcokan itu karena adanya ibu mertua. Ya, itu campur itu. Ya, jadi mungkin garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma ya, es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada amandel gitu, ada riwayat ini. Wajar lah si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, Pak Rian peminum es, apakah sebaiknya mulai kapan? Itu mungkin penerimaan Ricis dengan itu agak sedikit berbeda gitu. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan anunya Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa kok, bisa untuk sekali-sekali lah. Tapi hal itu mungkin membuat secara fisikis Ricis merasa berdua ikut campur terlalu. Itu soal satu. Mungkin ini berkelanjut aja soal cindera mata. Itu juga perlu disampaikan di sini. Bahwasanya cindera mata itu pada saat yang 1 tahun yang lalu ada cindera mata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada dia, itu ada yang sisa tuh, ya sekian lah pokoknya, itu bisa dikirim gitu. Oke, ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke ayah, pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu. Kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya, sama sekali itu barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu.
akhirnya dia menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, oke, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu ya, sedikit nggak terima gitu ya, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macem, dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kondisinya, udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah diapa, nggak apa-apa, kata dia gitu. Itu nggak terjadi loh Mas, itu Cenderamata Hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh, dan itu masih di rumah. Setelah beberapa hari kejadian itu, ada kali beberapa bulan, pada saat pindahan rumah dari dari Kemang ke Kebagusan, ternyata barang itu masih ada di situ, Cenderamata itu masih ada di garasi. Dan tentunya, oh ini toh kata ayah kan, ini toh barang yang mau ini, tapi barang itu masih di situ, dan memang nggak ada yang nyolong dalam hal ini, dan nggak ada yang itu akhirnya memang nggak jadi dikirim, nggak sampai ke tangannya ayah dan ibu juga gitu. Nah, itu mungkin pelurusan. Bang, ini ada lagi nafkah batin gimana bang? Kalau pihak nafkah batin kan katanya Rian sampai mau dibawa ke dokter, bahkan ada yang terkait nafkah batin. Ya. Jadi soal nafkah batin sebenarnya, pertama fakta persidangan, pihak pengacara lawan dalam hal ini caranya tidak pernah menyampaikan bukti. Kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi ini atau ada masalah ini, tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan dokter atau rumah sakit. Ini tidak ada sama sekali. Dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya, dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian gitu. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau ke dokter Ngana dibawa ke alternatif, itu di daerah Cianjur, dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian gitu. Berangkat ke sana, dan yang dibawa itu bukan cuma Rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya datang berkonsultasi. Karena ya maaf kata, yang mengobati alternatif ini memang hanya melihat fisik aja, hanya memegang sesuatu aja bisa tahu orangnya sakit apa segala. Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali, karena nggak ada keberlanjutan untuk memeriksakan. Jadi sekali lagi masih ditekankan soal nafkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun dari Rian. Ya, ini dibuktikan dengan lahirnya Mona, dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang